Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari Wahyuningsih, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelas 1B. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk sedikit membahas tentang sejarah penurunan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan akhirat. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci lainnya yang terdistorsi. Allah SWT menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran sebagai wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu tengah bertempat di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Periode pertama sebelum Hijriah atau ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini terdapat 86 surat Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Kedua, periode sesudah Hijriah atau ayat-ayat Madaniyah. Di periode kedua ini terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Tetapi di sini akan dipetakan menjadi 3 periode guna mempermudah dalam pengklasifikasiannya. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul dan hanya berperan sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah surat Al-Muddatsir ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muddatsir kum fangdir, Shadaqallahul alim, yang artinya, wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Kemudian, sesudah itu, kandungan wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Pertama, pendidikan bagi Rasulullah SAW dalam membentuk kepribadiannya. Yang kedua, pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Yang ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamnya serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Dapat dilihat, misal, dalam surat At-Takasur, satu surah yang mengecam mereka yang menumpukkan harta, dan surah Al-Ma'un yang menerangkan kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim, serta pandangan agama mengenai hidup bergotong royong. Periode ini berlangsung sekitar 4 hingga 5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Periode kedua. Sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8 hingga 9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak terus berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya, sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran. Selain itu, turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat, seperti pada contoh Quran Surat Yasin ayat 78 hingga 82. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio dan alam pikiran sehat. Periode ketiga. Pada periode ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, atau yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah SWT dengan turunnya ayat terakhir, yakni Al-Maidah ayat 3, ketika Rasulullah SAW wukuf saat haji wada 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 7 Maret 632 Masehi, dan ayat terakhir turun secara mutlak surat Al-Baqarah
ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya memakan waktu sekitar 23 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.